wabarakatuh. Pak RT, maaf ya sebelumnya, ini perkenalkan dulu, nama saya Titin Soehartini. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Esa Unggul Kebonjeruk Jakarta. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari dosen saya, tugas mata kuliah komunitas ya. Saya disuruh untuk wawancara kejadian-kejadian di kampung sini, sejarah kampung sini gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak RT itu yang pertama tuh tentang sejarah kampung ini tuh bagaimana asal usul terbentuknya penduduk di wilayah sini, terus bagaimana pengalaman kejadian wabah di wilayah Bapak ini. Apakah ada misalnya ada wabah penyakit yang paling heboh kayak gitu. Sejak saya terpilih jadi ketua RT telah terbentuk penduduk atau kelompok masyarakat yang dipimpin seorang, yaitu ketua RT. Jadi saya selanjutnya. Sejak saya terpilih jadi ketua RT tahun 2008 sampai sekarang aman-aman saja. Juga waktu terjadi COVID 2019 juga aman. Oh, jadi waktu kejadian paling besar di sini itu COVID-19 ya? Iya. Terus berapa banyak jumlah kepala keluarga yang ada di wilayah Bapak, dan bagaimana jumlah sebaran penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin untuk kategori bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia, Pak? Jumlah kepala keluarga di wilayah saya 100 kakak. Jumlah sebaran penduduk berdasarkan usia: bayi laki-laki 4, perempuan 8, jumlahnya 12. Balita laki-laki 28, perempuan 33, jumlahnya 61. Usia sekolah laki-laki 36, perempuan 37, jadi jumlahnya 73. Iya. Remaja laki-laki 61, perempuan 66, jadi jumlahnya 127. Iya. Dewasa laki-laki 78, perempuan 114, jadi jumlahnya 192. Lansia laki-laki 3, perempuan 14, jadi jumlahnya 17. Itu semuanya jadi 482. Total keseluruhannya itu jumlahnya 482 ya, Pak. Ya. Dengan perilaku kesehatan, Pak. Menurut penilaian yang selalu saya perhatikan di lingkungan kami mulai membaik dengan adanya jamban keluarga, bak sampah keluarga. Jadi sudah ini ya, warganya sudah mulai mengerti ya, Pak ya, tentang arti kesehatan ya. Iya. Terus bagaimana gambaran penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di wilayah Bapak? Derita hanya sewaktu-waktu, yaitu pilek dan demam. Oh, jadi tidak ada yang lebih parah dari itu ya, Pak ya. Iya. hanya pilek, demam gitu. Terus bagaimana gambaran luas wilayah dan batas-batas wilayah masyarakat Bapak? Bagaimana kondisi tempat-tempat risiko masalah kesehatan seperti pasar, bantaran, sungai, wilayah yang padat penduduknya di wilayah Bapak, dan bagaimana gambaran tempat tinggal masyarakat di wilayah Bapak ini termasuk kondisi jamban dan sanitasi limbah rumah tangga. Luas wilayah di lingkungan kami kurang lebih sekitar 25.800 meter yang dibatasi tanah sawah. Wilayah kami jauh dari pasar, bantaran, sungai, dan pemukiman penduduk yang sedang tidak padat. Tempat tinggal penduduk mata-mata sudah memiliki jamban, dan tempat tinggal penduduk rata-rata sudah memiliki jamban dan tempat pembuangan sampah masing-masing. Terus bagaimana keberadaan sekolah formal seperti sekolah SD, SMP, SMA, universitas atau sekolah alam di wilayah Bapak, dan bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan upaya kesehatan di wilayah Bapak? Di wilayah kami
Pendidikan di wilayah Bapak tuh bagaimana, Pak? Di wilayah kami khususnya satu desa berdiri 3 SD, satu SMP, dan satu SLTA, dan pondok pesantren. Upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu kerjasama dengan pihak puskesmas setempat untuk melakukan program kesehatan. Terus bagaimana kebijakan di lingkungan Bapak ini dalam menjaga keamanan, terus kenyamanan lingkungan, tempat tinggal ya. Terus apakah wilayah Bapak ini memiliki sarana transportasi kesehatan? Jika ada, bagaimana kondisi dan mekanisme penggunaannya? Tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan, kami selalu melakukan ronda bergilir. Kami selalu melakukan ronda bergilir untuk mencegah berbagai kemungkinan. Tidak. Jadi penduduk Ronda dalam menjaga keamanan lingkungan sini ya. Iya. Terus bagaimana mekanisme yang dimiliki wilayah Bapak dalam menetapkan suatu kebijakan untuk lingkungan? Terus bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan sini, Pak? Dalam melaksanakan ketentuan apapun. Terus bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan sini, Pak? Dalam melaksanakan ketentuan apapun, baik yang diatur pemerintah ataupun peraturan adat, kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu. Kami menjalankan kebijakan selalu saling dukung satu sama lain. Oh, gitu. Jadi kompak ya Pak warganya ya. Terus bagaimana gambaran ketersediaan layanan kesehatan dan sosial untuk masyarakat di wilayah Bapak ini? Dan bagaimana antusias masyarakat di wilayah Bapak dalam memanfaatkan fasilitas? Setiap kunjungan dari petugas kesehatan dan puskesmas, kami masyarakat selalu mengikuti dan melaksanakan yang disampaikan. Masyarakat kami memanfaatkan fasilitas yang ada seperti posyandu, tempat berkumpul ibu dan anak. Terus bagaimana mekanisme komunikasi untuk menyebarkan ini ya, pertanyaan ini kurang jelas saya ya. Bagaimana gambaran status ekonomi, bagaimana mekanisme komunikasi untuk menyebarkan informasi bagi masyarakat di wilayah Bapak? Terus apakah terdapat media komunikasi umum di wilayah Bapak? Jika ada, bagaimana gambaran kondisi dan lokasinya, Pak? Untuk menyampaikan informasi biasanya kami melalui pengeras suara. Oh, speaker ya Pak ya? Iya. Terus selain itu ada lagi nggak Pak? Selain pengeras suara itu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus ini Pak, bagaimana gambaran status ekonomi di masyarakat wilayah Bapak ini, dan bagaimana gambaran profesi yang digeluti oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Bapak ini? Tingkat ekonomi masyarakat masih banyak masyarakat ekonomi lemah. Berarti masih rendah ya tingkat perekonomiannya ya? Iya. Bagaimana gambaran profesi yang digeluti oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Bapak ini? Pada umumnya masyarakat kami adalah petani dan buruh jani. Oh gitu. Jadi kebanyakan buruh sama petani ya Pak ya?
tentang ini ya Pak, rekreasi ya, bagaimana ketersediaan sarana umum yang dijadikan sebagai sarana rekreasi di wilayah Bapak seperti taman umum, tempat wisata atau sebagainya, dan bagaimana antusias masyarakat dalam memanfaatkan sarana umum yang dijadikan tempat rekreasi di wilayah Bapak. Nggak ada. Tidak ada sama sekali Pak. Iya. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan atau kemana, tidak ada taman-taman atau nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Iya, nggak ada. Jangkauannya lebih jauh ya. Iya. Oh begitu. Ya sudah Pak, baiklah. Kebetulan wawancara kita sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf ya Iya. jika saya mengganggu. Terima kasih ya Pak.